Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, mari sejenak kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita panjatkan, Allah bukakan pintu hati dan pemahaman untuk mengambil hikmah dari kisah ini. Saudaraku, pernahkah kalian melihat anak-anak yatim datang meminta sesuatu, namun orang dewasa menolaknya tanpa belas kasihan? Pernahkah kita bertanya, mengapa sebagian orang bisa begitu keras hati? Atau apakah kita sendiri pernah mengabaikan orang yang membutuhkan tanpa sadar? Dengarkan kisah ini, karena kisah ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan yang mungkin suatu saat datang pada kita semua. Di sebuah pondok pesantren tua yang berada di tepi sungai, suasana sore mulai sepi. Suara burung hantu mulai terdengar dan angin yang membawa aroma tanah basah membuat udara terasa dingin. Di ruang makan pondok, seorang guru tengah menyusun piring-piring dan memeriksa persediaan makanan untuk santri yang tinggal di pondok. Guru itu terkenal disiplin dan keras. Wajahnya tegas, suaranya lantang, dan setiap langkahnya pasti. Namun hatinya sulit tersentuh. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Suara itu lemah, gemetar, tapi penuh harap. Seorang anak yatim berdiri, membawa tangan yang kecil dan pucat, matanya menatap guru dengan harapan. Di belakangnya, beberapa anak lain mengikuti, memegangi kantong berisi sedikit pakaian lusuh dan nampan kosong yang mereka bawa. Guru menatap mereka dengan dingin. "Apa yang kalian mau?" Tanyanya singkat. Suaranya terdengar seperti angin malam yang menusuk. Anak itu menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. "Guru, kami lapar. Bolehkah kami sedikit makanan?" Guru mengerutkan dahi, matanya menatap rak makanan yang kini tampak bersih dan rapi. Tapi ada rasa yang aneh di hatinya, seolah-olah udara di sekitar semakin berat. Beberapa santri yang melihat dari kejauhan merasa tidak nyaman, beberapa berbisik di antara mereka. Namun tak ada yang berani menegur. Guru hanya menegakkan punggungnya, berpikir bahwa ia hanya menjalankan aturan pondok dan bukan tanggung jawabnya untuk memberi makanan kepada anak yatim. Malam pun tiba. Lampu-lampu minyak di pondok menjala. Bayangan panjang menari di dinding. Guru menutup matanya sejenak, namun tidurnya terasa berat. Angin malam membawa dingin ke seluruh tubuhnya. Di dalam hati kecilnya, mungkin ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan, tapi ia menolak untuk mengakuinya. Di luar jendela, anak-anak yatim duduk di pinggir sungai, menatap langit gelap, rindu dan kecewa bercampur di mata mereka. Sementara suara sungai seperti ikut meratap. Di dalam pondok, guru mulai merasa resah, namun ia menepis rasa itu dan kembali tidur. Tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi yang mengubah hidupnya. Malam itu, guru terlelap dengan rasa resah yang samar-samar. Tubuhnya mungkin tidur, tapi pikirannya terasa tidak tenang. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi. Mimpi itu berbeda dari biasanya, gelap namun jelas. Di sebuah lorong panjang yang tampak tak berujung, guru berjalan sendiri. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah tanah di bawah kakinya menempel. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul sosok-sosok anak-anak. Wajah mereka sama seperti anak-anak yatim yang tadi sore datang ke pondok. Mata mereka besar, menatap lurus ke arahnya. Guru berhenti, tubuhnya membeku. Suara anak-anak itu tak terdengar, namun tatapan mereka begitu menusuk, penuh kecewa dan sedih. Guru mencoba berbicara. "Kalian? Siapa kalian?" Namun suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Anak-anak itu tetap diam, hanya menatapnya dengan mata yang seakan menuntut jawaban. Guru merasa takut. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya, namun ia mencoba menepisnya. "Ini hanya mimpi, tidak nyata," gumannya dalam hati. Lorong itu semakin gelap, dan sosok-sosok anak-anak itu mulai mendekat. Tubuh guru terasa berat, nafasnya sesak. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertambat ke lantai. Anak-anak itu semakin dekat, menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia lupakan.
Guru mulai merasakan panas dingin yang aneh, seolah seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, suara lembut tapi jelas terdengar di telinganya. "Mengapa kau tak peduli pada kami?" kata suara itu. Guru menutup mata, menahan nafas. Rasanya seperti seluruh dosa yang pernah ia lakukan ditampilkan di hadapannya sekaligus. Guru ingin menangis, ingin meminta maaf, namun kata-kata seakan tersedak di tenggorokannya. Sosok anak-anak itu perlahan memudar, namun tatapan mereka tetap membekas di mata guru. Ia terbangun dengan nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa takut bercampur rasa bersalah membuatnya tak bisa tidur kembali. Lampu minyak di pondok tampak redup dan menakutkan. Bayangan di dinding seperti bergerak mengikuti detak jantungnya. Pagi pun tiba, namun guru masih terhuyung-huyung. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia tak bisa menghapus tatapan anak-anak itu dari pikirannya. Santri-santrinya merasa aneh melihat guru pagi itu, berbeda dari biasanya yang tegas dan tenang. Guru hanya menunduk, mencoba fokus pada tugas sehari-hari, tapi rasa bersalah terus menghantuinya. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini lebih nyata, lebih menyeramkan. Lorong panjang itu kini dipenuhi suara tangisan anak-anak yatim bergema tanpa henti. Guru merasakan dingin yang menusuk hingga tulang, dan tatapan mereka kini semakin menuntut jawaban. Ia tahu, mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan yang ingin disampaikan, dan guru mulai merasa bahwa hatinya harus berubah sebelum terlambat. Beberapa hari setelah mimpi pertama, guru mulai merasakan perubahan di dalam dirinya. Setiap kali melihat anak-anak santri bermain atau belajar, hatinya terasa perih. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap wajah-wajah anak yatim yang ia tolak beberapa waktu lalu. Meskipun aktivitas di pondok berjalan seperti biasa, ada rasa hampa yang mengikuti setiap langkahnya. Suatu sore, guru sedang membersihkan ruang makan pondok. Piring-piring dan nampan sudah rapi, tapi pikirannya melayang pada anak-anak yang kelaparan. Rasa bersalah itu semakin menekan, seolah ada tangan tak terlihat menekannya dari belakang. Ia duduk di bangku kayu, menatap rak makanan dengan mata kosong, mencoba mencari jawaban di hatinya sendiri. Di kejauhan, beberapa santri melihat guru tampak gelisah. Mereka saling bertukar pandang, merasa heran karena guru yang biasanya keras dan tegas kini tampak rapuh dan murung. Guru merasakan hangatnya sinar matahari sore, namun hatinya tetap dingin. Suara anak-anak yatim dalam mimpi itu terus terdengar, seperti gema yang menempel di setiap sudut hatinya. Malam harinya mimpi itu datang kembali. Kali ini guru berada di sebuah padang luas yang gelap. Di sana, anak-anak yatim berdiri mengelilinginya. Tatapan mereka tidak lagi hanya kecewa, tetapi ada kesedihan yang dalam bercampur tanya yang tak terucapkan. Guru ingin berbicara, ingin meminta maaf, namun mulutnya keluh. Kata-kata seakan lenyap di udara gelap. Guru merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Seolah seluruh dunia menuntutnya. Seolah setiap kesalahan yang pernah ia lakukan terlihat jelas. Suara hati anak-anak itu bergema di telinganya. "Mengapa kau tidak peduli pada kami?" Suara itu begitu nyata, membuat guru terguncang hingga ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Pagi berikutnya, guru duduk sendiri di tepi sungai dekat pondok. Air mengalir perlahan, memantulkan cahaya matahari yang temaram. Ia menatap wajahnya di permukaan air, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Keras, dingin, dan tidak peduli. Ia tahu jika ia tidak berubah, rasa bersalah ini akan terus menghantuinya. Bahkan mungkin lebih buruk dari mimpi-mimpi yang datang di malam hari. Beberapa santri mulai memperhatikan perubahan guru. Mereka ragu untuk bertanya, namun terlihat jelas bahwa guru mulai merenung dan menyendiri lebih sering. Setiap langkah guru terasa berat, setiap gerakan tampak lamban. Hatinya mulai tersentuh meski rasa takut dan penyesalan masih bercampur menjadi satu. Guru menyadari satu hal, bahwa perubahan harus dimulai sekarang, sebelum rasa bersalah itu menguasai seluruh hidupnya. Hari itu,
Guru merasa hatinya seperti tersentuh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam, kini muncul dengan jelas, memaksa dirinya berpikir tentang anak-anak yatim yang ia tolak beberapa hari lalu. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada dorongan halus di hatinya untuk melakukan sesuatu. Di ruang makan pondok, guru menatap rak makanan yang biasanya hanya ia urus untuk santri. Aroma nasi hangat, sayur, dan lauk sederhana mengisi ruangan, namun hatinya masih kosong. Tiba-tiba ia berdiri, mengambil beberapa piring, dan berjalan ke dapur. Ia mulai menyiapkan makanan dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa asing, karena selama ini ia hanya memikirkan disiplin dan aturan, bukan kasih sayang atau empati. Sementara itu, beberapa santri yang melihat dari kejauhan mulai menahan napas. Mereka tidak percaya melihat guru yang biasanya tegas dan dingin, kini sibuk menyiapkan makanan seakan ingin memperbaiki kesalahan. Suasana pondok yang biasanya tenang, kini terasa penuh harap dan rasa penasaran. Malam hari, guru bermimpi lagi. Kali ini, mimpi itu lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di ruang besar yang seolah-olah berada di akhirat. Anak-anak yatim yang sama berdiri di depannya, menatap lurus dengan mata yang bercampur kecewa dan sedih. Guru ingin menangis, ingin meminta ampun, namun suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, seorang anak maju menatapnya dengan mata yang penuh tanya. Guru menunduk, meneteskan air mata. Hatinya terasa hancur melihat wajah-wajah yang pernah ia abaikan. Dalam mimpi itu, ia merasakan seluruh dosa yang ia tanggung dan beban itu membuatnya tersadar bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Guru terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Kali ini, rasa takut bercampur penyesalan murni. Ia sadar bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya peringatan, tetapi panggilan untuk bertindak. Hatinya mulai mantap, tekadnya mulai terbentuk. Esok pagi, ia harus melakukan sesuatu yang nyata untuk menebus kesalahan dan menolong anak-anak yang membutuhkan. Matahari pagi menyinari pondok, namun guru berdiri lebih lama dari biasanya. Ia menatap anak-anak santri, lalu memandang ke arah jalan yang mengarah ke desa. Ia tahu, langkah pertamanya untuk menolong anak yatim akan menjadi awal dari perubahan hidupnya. Suara hati yang dulu diabaikannya kini menjadi suara yang membimbingnya, dan guru merasa seolah setiap napasnya membawa tanggung jawab yang baru. Pagi itu, guru bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari lembut menembus jendela pondok, tapi hatinya terasa panas oleh rasa bersalah yang masih membekas. Ia mengambil beberapa nampan makanan, membawa air hangat, dan berjalan perlahan ke arah rumah-rumah warga di dekat pondok, berharap menemukan anak-anak yatim yang ia tolak beberapa waktu lalu. Di jalan setapak yang berdebu, ia melihat beberapa anak yatim duduk di pinggir sungai. Mereka masih membawa wajah lelah dan mata yang penuh harap. Guru berhenti sejenak, hatinya berdebar. Ia menunduk, menyiapkan kata-kata yang sulit diucapkan. "Anak-anak, maafkan guru. Ini untuk kalian." Suaranya terdengar gemetar. Anak-anak itu menatap guru dengan ragu. Beberapa masih tampak sedih, beberapa menahan tangis. Guru meletakkan piring-piring makanan di hadapan mereka, mengulanginya beberapa kali hingga semua anak mendapat cukup. Aroma nasi dan lauk sederhana kini terasa lebih hangat karena disertai perhatian yang tulus. Anak-anak itu mulai tersenyum meski perlahan. Suara tawa kecil mereka seperti musik yang menghentikan ketegangan di hati guru. Hatinya terasa ringan, tetapi rasa takut dan penyesalan yang selama ini menghantuinya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu mimpi-mimpi yang datang di malam hari akan kembali dan mungkin lebih nyata dari sebelumnya. Malamnya, guru tidur dengan perasaan campur aduk. Mimpi itu kembali, namun kali ini berbeda. Ia berada di ruang yang luas dan gelap, sama seperti sebelumnya. Namun anak-anak yatim kini menatapnya dengan mata yang lebih lembut. Mereka masih menatap dengan harap, tapi ada sedikit senyum di wajah mereka. Guru merasakan dingin yang menusuk tulang. Namun ada cahaya kecil yang mulai muncul di sekeliling anak-anak itu. Anak-anak itu berjalan mendekat, satu persatu. Guru menunduk, air mata mengalir.
Ia merasa seolah seluruh dosa yang ia tanggung berlahan-lahan terangkat. Meski ada rasa takut yang tersisa, suara hati mereka terdengar jelas di telinganya. "Terima kasih telah mau peduli." Kata-kata itu lembut, menembus seluruh ketegangan di hatinya. Guru terbangun dengan nafas tersengal-sengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ada ketenangan di hatinya, meski rasa takut tetap ada. Ia tahu langkah-langkah kecil yang ia ambil telah memulai perubahan. Dan mimpi-mimpi itu kini bukan hanya peringatan, tetapi cerminan dari harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan anak-anak yatim, guru mulai merasakan ketenangan yang samar. Namun mimpi-mimpi malamnya tidak berhenti. Setiap malam, lorong gelap dan anak-anak yatim muncul kembali. Kali ini, tatapan mereka lebih dalam, lebih menuntut. Guru menyadari bahwa meski ia sudah menolong mereka, dosa masa lalunya masih menempel di hatinya. Malam itu, guru bermimpi berada di sebuah padang luas yang gelap dan sunyi. Angin dingin berhembus, membawa suara tangisan dan bisikan. Anak-anak yatim berdiri di sekelilingnya, tatapan mereka menusuk jantung guru. Kali ini, mereka tidak hanya menatap kecewa, tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam, seolah ingin guru mengerti konsekuensi dari setiap tindakannya. Guru menunduk, mencoba bersuara. Aku menyesal." Suaranya nyaris tak terdengar, namun anak-anak itu tetap diam, menatapnya tanpa kata. Rasa bersalah yang selama ini ia rasakan kini berubah menjadi kepedihan yang lebih dalam. Setiap langkahnya di padang mimpi itu terasa berat, seolah bumi menolaknya. Di tengah padang itu, seorang anak maju, menatap lurus ke matanya. "Mengapa kau mengabaikan kami dulu?" tanya anak itu dengan suara lembut tapi penuh perih. Guru menunduk, air matanya jatuh menimpa pasir gelap di bawahnya. Rasa malu dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia merasa seluruh dunia menuntutnya, dan setiap dosa yang ia lakukan kini terlihat begitu jelas. Guru merasakan tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya dari rasa bersalah yang menekan itu. Ketulusan dan tindakan nyata untuk menebus kesalahan. Bayangan masa lalu yang ia coba lupakan kini hadir dengan nyata, menuntut pengakuan dan perbaikan. Ketika ia membuka mata di dunia nyata, guru duduk di tepi sungai dekat pondok, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara air yang mengalir terasa menenangkan, tapi hatinya masih diliputi kepedihan. Ia menyadari bahwa penyesalan sendiri tidak cukup. Hanya dengan hati yang tulus dan tindakan nyata, ia bisa menghapus bayangan masa lalu yang menghantuinya. Pagi itu, guru berdiri lebih tegap dari sebelumnya. Tatapan matanya berbeda, tidak lagi keras dan dingin, melainkan penuh tekad. Langkahnya mantap, mengetahui bahwa malam-malam mimpi yang menakutkan hanyalah cerminan dari dosa yang harus ia tebus. Anak-anak yatim yang ia tolak dulu kini menjadi alasan utama untuk berubah. Guru bangun pagi itu dengan hati yang berbeda. Sinar matahari menembus jendela pondok, namun kali ini terasa hangat, mengusir dingin yang selalu ia rasakan dalam hati. Langkahnya mantap menuju dapur pondok, tempat ia biasa menyiapkan makanan untuk santri. Tapi pagi itu, ia menyiapkan lebih banyak nasi, lauk, dan sayur untuk anak-anak yatim yang tinggal di desa sekitar pondok. Anak-anak yatim datang lagi. Mereka tampak ragu melihat guru yang dulu menolak mereka, tapi perlahan senyum mulai muncul di wajah mereka. Guru menatap mata mereka, kali ini bukan dengan ketegasan atau dingin, melainkan dengan kasih sayang yang tulus. "Makanlah anak-anak, jangan takut," ucapnya lembut. Suara itu berbeda, penuh kehangatan dan ketulusan. Anak-anak mulai makan, beberapa tertawa kecil, beberapa menatap guru dengan mata berbinar. Guru duduk di dekat mereka, menatap setiap gerakan mereka, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang dulu keras, kini luluh, dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya perlahan lenyap. Malam harinya, guru bermimpi lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia berada di ruang terang, dikelilingi cahaya lembut, anak-anak yatim berdiri di depannya. Menatapnya dengan senyum hangat. Tatapan mereka kini tidak lagi penuh kecewa, tetapi damai. Guru merasakan kelegaan yang luar biasa.
seolah seluruh dosa dan penyesalan yang menekan hatinya selama ini terangkat. Dalam mimpi itu, anak-anak itu berkata, "Terima kasih, karena telah peduli, karena telah berubah." Suara mereka lembut, menenangkan, dan hangat. Guru menunduk, meneteskan air mata, merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah ia alami. Ia tahu, semua peringatan dan mimpi yang menakutkan itu adalah jalan menuju pengampunan dan perubahan hati. Guru terbangun dengan napas tenang. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecil, setiap kebaikan yang tulus memiliki kekuatan untuk menebus kesalahan. Anak-anak yatim bukan hanya menerima makanan, tetapi juga mengajarkan guru arti dari empati, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dari hari itu, guru berubah total. Setiap pagi ia menyiapkan makanan untuk anak-anak yatim, mengajar santri dengan hati yang lembut, dan selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya peduli kepada sesama. Pondok yang dulu hanya dikenal disiplin dan tegas, kini dipenuhi kasih sayang dan perhatian, karena guru telah belajar bahwa hati yang tulus bisa mengubah hidup, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anak yang membutuhkan. Hikmah dari cerita ini adalah betapa pentingnya peduli kepada anak yatim dan sesama. Kadang kita terlalu sibuk dengan aturan atau urusan sendiri, sehingga melupakan mereka yang membutuhkan. Dengan hati yang tulus dan tindakan nyata, kita bisa menebus kesalahan, membawa kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukarnya dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersamamu. Sungguh itu adalah dosa yang besar." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil hikmah dan renungan darinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa merasakan pesan moralnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.